Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang RAS model ya, analisis RAS model menggunakan SPSS. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas dan praktikkan itu adalah analisis RAS model menggunakan fitur extended RAS. Nah, ini saya akan perlihatkan pada teman-teman fitur extended RAS-nya. Itu ada di menu Analyze, Scale, lalu Extended RAS. Kalau di video kemarin, di video sebelumnya ya, di video sebelumnya beberapa hari yang lalu itu kan saya menggunakan RAS model yang ini ya, fitur RAS model. Nah, kali ini saya akan menggunakan fitur Extended RAS. Nah, jadi di SPSS ini juga dia selain bisa menganalisis dengan pendekatan teori tes klasik, tapi dia juga sudah mulai bisa di SPSS ini dia sudah mulai bisa menganalisis menggunakan statistik item respon teori ya, pendekatan item respon teori atau teori tes model. Nah, ini kita lihat ini kan ada juga fitur item respon model, lalu graded respon model. Ya. Nah, fitur-fitur ini bisa teman-teman dapatkan melalui ini menu extension yang ini ya. Menu extension ini. Jadi menu extension ini itu adalah menu yang sudah tersedia di, saya kira itu dimulai dari SPSS versi 24 kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi di SPSS versi 24 itu dia sudah mulai ada menu extension ini. Nah, dan di menu extension ini itu dia memiliki banyak ini ya, saya buka. Nah, ini dia memiliki banyak ini ya, banyak contoh, banyak modul statistik gitu loh, modul. Bisa dibilang modul ya, modul. Kalau di Jamovi itu disebut modul. Nah, ini mungkin sama seperti di Jamovi, jadi seperti modul gitu. Nah, modul-modul statistik yang teman-teman bisa install untuk diimport ke SPSS. Misalnya teman-teman pengen menganalisis pakai linear lasso regression misalnya. Nah, itu teman-teman bisa untuk masukkan ke SPSS ya, diinstal. Teman-teman pilih saja get extension, lalu kemudian oke, kemudian I accept, finish. Nah, ini hanya untuk contoh saja teman-teman. Bagaimana caranya kita menggunakan extensionnya sebelum nanti kita mulai mempraktikkan cara melakukan analisis RAS menggunakan extended RAS ya. Nah, biasanya instalan seperti ini tuh membutuhkan waktu yang lumayan tidak singkat ya. Butuh waktu lama juga mungkin. Ya, tidak tahu mungkin karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kemampuan atau kapasitas ini ya. Karena mungkin dia berat ya. Nah, ini kan lama nih linear lasso regression extension ini. Mungkin extensionnya itu ukurannya besar gitu ya, orang tahu, sehingga lama dia. Oke, never mind, kita lupakan saja ya, cancel saja. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pakai menu extension, terus seperti tadi, nanti dia akan muncul di sini. Nah, seperti yang extended RAS ini ya, extended RAS ini kan juga saya ambilnya dari sini, dari menu extension ini. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini kalau yang kita install dari menu extension itu biasanya dia akan muncul ada tanda tanda tambah ya. Nah, ini tanda tambah seperti ini. Kalau dia memiliki tanda tambah seperti ini, itu berarti dia dari menu extension. Nah, ini misalnya item respon model, graded respon, flash kappa, RAS model itu dari menu extension. Nah, ini seperti ini non parametric regression. Nah, itu juga dari extension. Nah, ini menarik nih non parametric regression. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menguji pengaruh tapi ternyata pengaruhnya itu datanya tidak normal, nah teman-teman bisa menggunakan ini non parametric regression. Kalau misalnya datanya ditemukan data itu tidak normal ya, nah teman-teman ketika mau melakukan analisis regresi ternyata datanya tidak normal,
maka sudah pasti tidak bisa menggunakan regresi linear kan, yang parametrik. Teman-teman harus menggunakan yang non parametrik. Nah, makanya teman-teman bisa pakai ini, non parametrik ini. Oke, kembali kita ke tujuan utama video ini ya, yaitu untuk melakukan analisis ras menggunakan ini, menu fitur extended ras. Oke, apa perbedaannya extended ras ini dengan ras model yang ini? Kalau yang di ras model ini, dia hanya bisa untuk data dikotomi, ya, analisis data dikotomi. Jadi ras untuk data dikotomi. Sedangkan yang extended ras ini, itu dia bisa untuk data politomi ya. Ini saya tunjukkan teman-teman. Jadi ini kan saya sudah punya data ya. Saya sudah punya data, tapi data saya ini tetap data dikotomi ya. Tapi nanti kita lakukan menggunakan extended ras ya. Ini menggunakan extended ras. Saya buka extended ras. Nah, di sini teman-teman lihat ada model type nih, ada model type, ada binary ras. Binary ras ini artinya datanya data dikotomi ya. Hanya terdiri dari 01 atau 12 gitu ya. Nah, binary ras, linear logistik yang data dikotomi juga. Lalu ada polytomous rating scale ya untuk data politomi, linear rating scale untuk data politomi, politomi partial credit untuk data politomi, dan politomi linear partial credit untuk data politomi. Nah, itu kira-kira begitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau masukkan data saya dulu ke sebelah ini, ke kotak item variable. Lalu saya pilih output, saya akan pilih semua output. Pilih semua outputnya sampai di sini, lalu save. Ini saya akan save untuk version parameter ya. Nanti dia akan mengeluarkan halaman baru untuk kita lihat version parameternya atau version ability-nya menggunakan nilai logit. Continue, lalu oke. Oke, ini sudah muncul teman-teman. Sudah muncul. Nah, ini ras model summary. Ini saya tidak tahu membacanya. Kita langsung ke sini saja karena memang tidak biasa dipakai yang ini ya. Log likelihood, parameter normalization itu tidak biasa digunakan. Lalu ada item difficulty parameter. Ini tingkat kesulitan itemnya ya. Menggunakan nilai logit. Estimate ini nilai logitnya ini. Nah, ini item 1 0,385, item 2 2,186, item 3 minus 0,417, item 4 0,385, item 2 minus 2. Artinya item 2 ya, item 2 itu adalah item yang tersulit karena nilai logitnya paling tinggi kan, 2,186. Sedangkan nilai logit yang paling rendah itu item 5. Berarti item 5 ini adalah item yang paling mudah. Lalu person ability. Nah, person ability ini bisa teman-teman lihat di halaman baru ini. Dia punya halaman baru nih, person parameter nih. Nah, ini parameter personnya. Ini nilai logitnya. Teman-teman bisa melihat ini nilai logit dari setiap person, ada 28 orang ini kan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini. Oke, kita kembali ke sini. Lalu ada fit statistik, item fit ya. Nah, ini menariknya di SPSS dia sudah punya outfit MSG ya. Outfit MSG ini nilai mean square dari masing-masing item. Nah, kalau kita menggunakan kriteria dari 0,5 sampai 1,5, maka semua item ini valid fit ya. Karena tidak ada item yang mean square-nya itu di bawah dari 0,5 dan di atas dari 1,5 ya. Ini kan semuanya di antara 0,5 sampai 1,5 ya. Berarti semua item ini fit, teman-teman. Semua item ini fit. Itu dilihat dari item output MSG-nya ya. Lalu percent goodness of fit ini juga tidak biasa digunakan di ras model. Lalu kita ke sini ke R graphic, item informasi. Item information ini untuk menginformasikan setiap item itu korelasinya dengan ability itu seperti apa. Misalnya ini item 5. Item 5 itu kan yang warna biru muda ini. Yang ini itu kan puncaknya kan ada di sini. Kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah itu berarti item 5 ini itu item yang lebih mudah dikerjakan oleh mereka-mereka yang ability-nya rendah, kemampuannya rendah. Nah, itu makanya si item 5 ini adalah item yang paling mudah karena dia mampu dikerjakan
oleh sebagian besar mereka yang kemampuannya rendah gitu. Berarti memang item 5 ini item yang rendah. Nah, ini berkebalikan dengan item 2. Nah, ini item 2 kan yang merah ini ya. Nah, ini kan dia puncaknya ada di sini kan. Kalau kita tarik garis lurus ke bawah gini, dari puncak ini ke bawah, itu kan dia di sekitar 2, sekian kan. Nah, berarti item 2 ini itu lebih mudah dikerjakan oleh mereka yang kemampuannya tinggi. Artinya item 2 ini adalah item yang sulit, item yang paling sulit, karena dia lebih banyak bisa dikerjakan oleh mereka yang kemampuannya tinggi dibandingkan mereka yang kemampuannya rendah. Artinya item 2 ini item yang paling sulit itu. Nah, itu kira-kira membacanya seperti itu. Lalu tes information ini kan kita lihat dia puncaknya kan ada di sini ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ini kan dia di sekitar 0, sekian ya. Nah, 0, sekian itu berarti bahwa soal ini ya, tes atau soal ini tuh lebih cocok digunakan atau dikerjakan oleh mereka-mereka yang person yang kemampuannya sedang, menjurus ke kemampuan tinggi. Karena ini kalau kita tarik dari garis lurus dari puncak ini kan ada di sini ya. Berarti kan sudah lebih dari 0 kan, sudah lebih dari rata-rata gitu. Artinya memang tes atau soal ini tuh lebih cocok diberikan kepada mereka yang abilitasnya kemampuannya sedang. Lalu R grafik ini ICC plotnya ya. ICC plotnya ini kita lihat misalnya item 2. Nah, item 2 ini kan plotnya seperti ini kan. Nah, ini kan berarti bahwa item 2 ini kan item yang sulit. Kita lihat probabilitanya dia itu kan begini. Nah, artinya item 2 ini tuh sedikit bisa dikerjakan oleh mereka dengan kemampuan rendah, tapi banyak yang bisa banyak yang mengerjakan dengan benar itu mereka dari kemampuan tinggi gitu. Mereka dengan kemampuan tinggi itu bisa mengerjakan soal nomor 2, tapi mereka dengan kemampuan rendah itu sedikit yang bisa mengerjakan soal nomor 2. Makanya dia punya plotnya begini kan. Nah, plotnya begitu. Berbeda dengan item nomor 5. Nah, item nomor 5. Nah, item nomor 5 itu karena dia item yang paling mudah, maka plotnya begini dia. Artinya probabilitasnya dia itu dari sini, dari 2 ini. Artinya dia ini bisa dikerjakan oleh mereka yang abilitasnya rendah maupun yang abilitasnya tinggi. Itu kemampuannya rendah dan kemampuan tinggi. Makanya dia sebagai item yang paling mudah. Lalu person item map ini hampir sama dengan kalau di WinStep juga ada person item map kan. Di sini juga ada person item map. Nah, ini kan dia memperlihatkan person ability dan difficulty item kan. Nah, ini kan kalau kita lihat misalnya itemnya itu kita lihat misalnya item nomor 5 itu titiknya kan ada di sini. Berarti item ini tuh item yang paling mudah ini. Karena kan dia berada di sini di minus berapa ya? Minus 2 sekian ya ini di sini. Berarti dia ini item yang paling mudah. Nah, beda dengan item 2. Item 2 kan ada di sini di sekitar 2 sekian. Berarti dia ini item yang paling sulit gitu. Nah, membacanya begitu. Terus yang person parameter ini bacanya juga seperti itu teman-teman. Bacanya kita lihat ini kan ada ya. Ada apa? Nah, ada ini semacam tiang gitu. Tiang ini kalau kita garis lurus kan kira-kira dia ada di minus 2 ini kan. Nah, itu berarti mereka ini adalah mereka dengan abilitas rendah ini. Mereka ini adalah mereka yang abilitasnya rendah. Kalau yang tiang yang ini itu kan adanya di sini. Berarti mereka ini adalah orang-orang dengan abilitas tinggi gitu. Orang-orang dengan abilitas tinggi. Nah, orang-orang dengan abilitas tinggi ini, nah kalau kita lihat, nah mereka
kalau kita tarik garis lurus ya, ini kan. Nah, mereka bisa secara probability, mereka bisa mengerjakan soal nomor 4, 1, 3, dan 5 ini. Karena kalau kita tarik garis lurus kan, nah mereka itu di atas dari tingkat kesulitan item 4, 1, 3, dan 5. Artinya secara probabilitas mereka ini bisa mengerjakan soal 4, 1, 3, dan 5. Sedangkan soal nomor 2 itu mereka juga kesulitan mengerjakan. Karena tingkat kesulitan item nomor 2 ini kan di atas dari mereka. Dari mereka dengan kemampuan tinggi ini. Artinya secara probabilitas mereka dengan kemampuan tinggi ini pun sulit untuk mengerjakan soal nomor 2. Atau soal nomor 2 ini sulit sekali gitu ya. Nah, sebaliknya mereka yang kemampuannya rendah yang ini, itu mereka hanya bisa secara probabilitas mereka hanya bisa mengerjakan soal nomor 5. Tapi mereka sulit untuk mengerjakan soal nomor 3, 1, 4, dan 2. Itu cara membacanya. Ini hampir sama dengan bright map yang ada di WinStep sebenarnya. Nah, ini juga ini kan sudah kita lihat ya. Ini version parameternya, nilai logit parameternya memperlihatkan tingkat kemampuan dari respondennya. Ini kalau kita lihat ini nilainya ini kan paling tertinggi itu sekitar 0,6 ini ya. Berarti mereka yang mendapatkan nilai logit 0,6 ini adalah mereka dengan tingkat kemampuan tinggi gitu ya. Sedangkan yang tingkat kemampuannya rendah itu mereka yang memperoleh nilai logit -1 ini ya. Ini -1. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara membacanya. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini mengenai penggunaan fitur extended rush model di SPSS ya. Ini extended rush model ini. Nah, mungkin di video berikutnya mungkin kita akan bisa menggunakan ini ya, credit response model atau yang lainnya. Oke, kira-kira demikian saja. Saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.